kita ini sudah cukup lama mempersiapkan mental sebenarnya. Artinya apa saja hal-hal yang akan dialami oleh Rasulullah dalam perjuangan, para ulama zaman dulu dalam menegakkan kebenaran. Mereka ada yang dipenjarakan, ada yang diasingkan, ada yang dibunuh, ada yang dianiaya dan lain-lain. Ya, kita ini udah cukup lama mempersiapkan mental untuk itu. Jadi nggak terlalu shock lah begitu kita dibilang Pak Kiai nggak pulang lagi, cuman kaget sedikit aja. Kamar Habib Rizik tadi dia sendirian di situ. Jadi memang tidak di sana tidak ada colokan. Nggak ada colokan, jadi nggak mungkin ada AC, nggak mungkin ada kipas angin. Kita juga sempat minta Pak tolong kita dikasih kipas angin, bisa muter begitu. Ya, tapi ternyata nggak diizinin juga. Nah, jadi kita ngipas biasa. Ini nggak udara gimana? Sirkulasi udara ya. Kalau ada angin keras sampai ke kamar kita. Para tahanan-tahanan menjadi antusias, yang nggak bisa baca Quran jadi bisa baca Quran, yang nggak kenal agama jadi kenal agama. Sampai mereka bilang, Habib, ini saya anugerah, alhamdulillah. Saya masuk di sini mungkin kotor, tapi begitu kita kenal, insya Allah saya keluar, saya ingin betul-betul memperdalam agama Islam. Jadi waktu begitu masuk, para tahanan nyamperin kita ya, Habib sini masuk apa ya? Panitia maulid. Kok begitu, Beb? Bingung aneh. Ini bingung kan? Ada di bingung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat RH sekalian. Jumpa lagi di channel yang keren ini, keren cadas. Saya nggak boleh tinggi gede nih, soalnya yang hadir di sini adalah para ustadz ya. Kalau dulu Front Pembela Islam ya, sekarang barangkali ada yang masih terikat dengan Front Persaudaraan Islam, ada yang tidak lagi. Nanti kita klarifikasi dengan satu dengan viral di RH Channel ya, yang sampai sekarang pegang rekor paling banyak ditonton videonya ya. Jadi saya perkenalkan satu demi satu ya. Pertama adalah panggil ko atau panggil bang? Bebas ya. Jadi Kolius Sungkarisma ya. Nggak ada tepuk tangan. Berikutnya adalah Ustadz Ahmad Sobri Lubis ya. Ustadz, Assalamualaikum dulu Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, kalau di persaudaraan masih menjabat? Saya sekarang masih menjabat sebagai penasihat umum. Sebagai penasihat umum ya. Jadi ex ketua apa istilahnya? Ketua umum Front ya. Kita bilang Front dan persaudaraan saja ya kan. Kemudian berikutnya adalah Ustadz Haris Ubaidillah. Ustadz Haris, ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dulu Ustadz sebagai apa di Front? Di Bendahara Umum. Bendahara Umum. Iya. Kalau di persaudaraan? Bendahara Syuro, Dewan Syuro. Oh, Dewan Syuro ya. Iya. Oke. Berikutnya adalah Ustadz Habib Idrus Al-Habsyi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara jelas masih ya? Wah, sinyalnya kok luar biasa ya. Tapi nanti kalau ngomong didekatin jangan lupa ya. Kalau di Front dulu sebagai apa? Saya dulu ketua lembaga dakwahnya. Ketua lembaga dakwah. Kalau di persaudaraan? Di Wasekjen atau Wasekum. Wasekjen atau Wasekum. Dan the last but not least adalah Ustadz Ali Alwi Alatas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di Front kemarin sebagai? Sekretaris lembaga dakwah. Sekretaris lembaga dakwah. Kalau di persaudaraan? Wakil bendahara umum. Wakil bendahara umum. Jadi itu sahabat daerah sekalian. Sebenarnya ada satu Ustadz Maman ya, Maman siapa? Maman Suryadi ya. Kalau Maman Suryaman tuh atlet angkat besi zaman dulu. Maman. Kalau Ustadz Maman dulu di Front sebagai apa? Panglima Laskar FPI. Panglima Laskar FPI. Kemudian kalau di persaudaraan? Persaudaraan beliau ini nampaknya di dia di DPP-nya juga. Oke, DPP juga ya. Oke. Saya ingin ke Kolius dulu ya. Ko, ini
ketemu di jalan atau gimana? Janjian, memang Janjian. saya berpikir perlu juga tahu keadaan Habib di Bareskrim itu bagaimana. Ya, ketemulah ini kiai-kiai yang pernah sama-sama Habib Rizik di dalam. Sambil memang penyerahan penghargaan ini kita rencanakan memang minta dibantu lah. Saya nggak tahu sampai hari ini dari Mabes Polri saya belum dapat jawaban. Sudah diajukan ya? Sudah kita bikin surat terbuka, belum dijawab. Ya. Tapi ya 1-2 hari ini saya akan tanya terus karena menurut saya harusnya bisa, siapa saja bisa membesuk Habib Rizik. Ya, itu sahabat Eros sekalian, di belakang Kolius Ustadz Sobri itu ada penghargaan yang gede banget ya. 1 kali 1 meter. 1 kali 1 meter, judulnya itu penghargaan dipersembahkan kepada Habib Muhammad Rizik Syihab atas perjuangannya dalam menggalang persatuan umat dan demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia ya. Jadi ada beberapa tanda tangan dong. Yang ada beberapa orang yang menandatangani. Yang pertama kali tanda tangan itu Refli Harun karena barangnya dibawa ke sini pertama. Berikutnya Natalis Pigai. Yang ketiga Rizal Ramli. Iya. Yang keempat Rocky Gerung. Nah, yang kelima Kolius sendiri ya. Jadi ada 5 yang menandatangani sebagai perwakilan masyarakat ya. Oke. Mudah-mudahan kita bisa menyerahkannya langsung kepada Habib Rizik. Sampai sekarang masih menunggu jawabannya. Saya nggak tahu ini mulai dari mana dulu kalau tradisinya, dari Ustadz Sobri dulu atau dari mana soal pengalaman kemarin itu, terutama isu soal bahwa itu di bawah tanah, tidak kena sinar matahari ya kan? Nah itu perlu juga diklarifikasi ke umat ya, dan juga memang untuk kebaikan informasi yang sebenar-benarnya itu memang lebih baik kalau disampaikan langsung. Silakan didekatkan mic-nya nggak apa-apa ya, biar lebih jelas saja suaranya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak atas kesempatan ini, kesempatan kita bisa kumpul bersama Bang Refli Harun dengan Kolius. Saya berterima kasih atas ide dan juga gagasan Kolius yang cukup aspiratif, khususnya ya ini memberikan support ya, memberikan dukungan, dorongan moral kepada orang yang terzalimi, yang sedang mendekam dalam penjara dengan kasus yang nggak jelas gitu kan, dengan khususnya dalam hal ini adalah Habib Rizik. Nah ini satu saya rasa yang perlu diapresiasi, sehingga saya sangat-sangat antusias untuk bisa nyambung begitu loh. Nah, bagaimana piagam penghargaan ini artinya dari orang di luar FPI, bahkan orang non Islam, bahkan juga dari etnis Tionghoa gitu kan. Ini kan jadi seru banget begitu. Karena memang selama ini ya kita tahu Kolius beserta teman-temannya selama ini masih selalu komitmen gitu loh di NKRI dengan toleransi, dan begitu juga artinya bergaul bersama-sama dengan Front Pembela Islam zaman dulu, dan juga saat sekarang ini juga memang nggak pernah ada masalah gitu. FPI yang dulu maupun yang sekarang tidak pernah ada masalah sama sekali. Kita selalu menghormati keberagaman dan kita selalu berjalan bersama-sama di atas perahu NKRI ini. Kita sama-sama Pancasila, sama-sama senang dengan Undang-Undang Dasar 45 dengan NKRI. Nah, sehingga kita bisa berjuang, bergerak bersama-sama. Pada kesempatan kali ini memang ya kita sudah sama tahu apa yang terjadi. Saya sempat bersama-sama dengan teman-teman berenam plus Habib Hanif 1 yang masih ditahan
Kita klarifikasi ya untuk Sobat Era. Habib Hanif itu kenanya 1 tahun ya? kenanya 1 tahun. 1 tahun, tapi sejak kapan? Bareng-bareng sama kami. Bareng ya? Bareng. Oke. Kita di tanggal Berarti sebentar lagi dia 8 bebas. Februari. 8 Februari. 8 Februari baru bebas. Iya. Oke. Baru masuk. Masuknya zaman 8 Februari. waktu itu. Masuknya 8 Februari. Iya. Bebasnya Bebasnya berarti 1 tahun. Satu Mudah-mudahan tahun. Desember udah bebas. Desember ya? Karena udah ini. Karena Oke. pengurusan PP, Pak, pembebasan bersyarat. Oke, silakan. Nah, saat itu jadi kita berenam mulai ditahan. Ya. Kita masuk di bawa turun di selnya Habib Rizik. Nah, ya begitu kita masuk di bawah ya kita. Dan itu sudah di Mabes ya atau masih di Polda? Udah di Mabes. Oh, udah di Mabes, Nah, oke. jadi saat itu kan Habib Rizik ada pelimpahan, ada berkasnya dipindahkan ke Mabes Iya. Polri. Iya. Lalu Habib Rizik dipindahkan juga tahanannya di Mabes Polri. Berkas kami ini pindah dari Polda ikut Ke Mabes ke Polri. Mabes Polri berkasnya. Oke, Nah, iya. seperti itu. Nah, kita memang nggak pernah nyangka sama sekali kalau kita ditahan gitu. Jadi karena kita taunya prokes gitu. Iya. Saat kita diperiksa di Polda Metro, memang kita berharap kita bisa ditahan waktu itu bareng-bareng. Iya. Cuman karena kasusnya prokes, cuman nggak bisa ditahan lah seperti itu. Iya, karena ancaman hukumannya cuma 1 Betul. tahun. Nah, ya. polisi tidak bisa berhak dia untuk Iya. menahan kita dengan tuntutan yang cuma 1 tahun. Iya. Jadi kita tuh nggak pernah ada bayangan kita akan ditahan, gitu. Cuman datang ke Mabes Polri untuk penandatanganan pelimpahan berkas P21. Hanya itu aja Iya. taunya. Tapi udah itu kita dibisikin, dibilangin Pak Kiai nggak pulang lagi. Nah, emang kenapa Pak Kiai terus ditahan? Saya bilang ada apa ya? Kenapa saya mesti ditahan? Ini Pak Kiai pasal yang apa? Saya nggak pernah merasa pasal lain. Ternyata pasalnya itu adalah ditambahin pasal-pasal lain lagi sehingga yang ancaman hukumannya 5 tahun atau lebih. Pasal apa? ada kita ditambahin nih pasal penghasutan, pasal ormas kriminal, ormas yang sudah dilarang tapi masih buat acara, gitu. Kemudian meresahkan dan seterusnya. Karena pasal penghasutan saja kalau nggak salah 6 tahun ya waktu itu ancamannya. Pokoknya intinya Habib Rizik pertama kali terkena pasal penghasutan itu ketika dia ditahan itu sebenarnya. Belum yang ini, belum hoax, belum yang undang-undang rumah sakit umum. Berarti masih seputar Petamburan. Masih Petamburan. Dan untuk bisa ditahan dikenakan pasal penghasutan. Iya, betul. Gitu. Nah, kami saat diperiksa kan setelah Habib Rizik ditahan, nah, itu belum ada arah ke sana, gitu. Nah, belakangan baru deh gitu masuk kita di. Oh, jadi kena pasal penghasutan semua? Kena pasal penghasutan semua. Yang dihasut habaib katanya. Kita sih nggak ngerti yang mana yang dihasut. Yang dihasut ini. Dihasut. Atau Kolius yang dihasut. Oh, itu. Tadi begitu saya lihat, jadi kalau ada pasal-pasal seperti ini ya sudahlah, mungkin ini waktunya saya ditahan gitu. Ini karena saya sudah siapin mental. Uzlah. Iya, waktunya uzlah. Kita ini sudah cukup lama mempersiapkan mental sebenarnya. Nah, artinya apa saja hal-hal yang akan dialami oleh Rasulullah dalam perjuangan, para ulama zaman dulu dalam menegakkan kebenaran. Mereka ada yang dipenjarakan, ada yang diasingkan, ada yang dibunuh, ada yang dianiaya dan lain-lain. Ya, kita ini udah cukup lama mempersiapkan mental untuk itu. Jadi nggak terlalu shock lah begitu kita dibilang Pak Kiai nggak pulang lagi, cuman kaget sedikit aja. Berikutnya, ya udah ini takdir kita. Nah, itu yang saya baru tahu karena dulu juga saya mikir kok kenapa ditahan ya, padahal memang sebenarnya kan ada selain ancaman hukuman ada subjektivitas penyidik. Saya pikir subjektivitas penyidik, tapi ternyata rupanya ada tambahan pasal ya. Pasal ini juga yang dikenakan ke Habib Rizik, pasal penghasutan yaitu memprovokasi atau menghasut orang untuk melakukan tindak pidana kan begitu kan, dengan ancaman hukuman 6 tahun. Dan itu cukup alasan untuk menahan. Maka pasal itulah yang digunakan untuk menahan Habib Rizik sebenarnya sebelum dia dikenakan pasal lain Rumah Sakit Umi. Rupanya
Ustadz di sini kena juga. Kena juga gitu. Apa namanya? Jumto ya. Gitu. Nah, jadi alhamdulillah setelah kita dinyatakan ditahan, kemudian kita turun ke bawah, dibawalah kita ke selnya Habib Rizik. Jadi selnya itu memang ini kita perlu klarifikasi di sini. Iya. Ruangan bawah tanah atau apa memang dia adanya di basement. Di basement ya. Basement dia tempat parkir gitu Iya. kan. Artinya memang di bawah gedung. Iya. Tidak dapat matahari ya tidak dapat matahari. Saya nggak paham ini basement artinya di bawah betul-betul posisinya di bawah tanah ataupun di atas tanah, tapi yang jelas tidak dapat matahari. Oke, Nah, selama 24 jam itu ya. Selama 24 jam. Jadi berarti penerangan listrik terus. Semua lampu listrik. Lampu, oke. Ya. Memang selama kita di sana tidak dapat matahari. Jadi tidak tahu bedanya siang dan malam. Nggak tahu Pak. Oke. Kita kalau nih tidur, Ya. kita bangun tidur ini kita lihat dulu nih kalau jam 3:30 misalnya Iya. ya, jam 3:30 gitu. Atau kita lihat di jam misalnya cuman jam 3:30. Jam 3:30 ini kita merenung dulu gitu. Iya. Ini malam mau bangun tahajud atau mau sholat asar nih, itu Iya. kita merenung Oh, dulu. oke. Iya. Bentar udah kita ingat-ingat, kemudian lihat jam yang ada 03 gitu. Iya. Nah, ini udah berarti pagi, atau misalnya jam yang yang 15:30, nah, itu yang asar. Kita Tapi perlu itu. Itu secara psikis siksaan loh itu sebenarnya. Iya, seperti itu. Karena kita nggak tahu waktu ya. Karena 24 jam tuh nggak ngerti waktu. Iya. Gitu. Walaupun barangkali cukup layak tempatnya ya. Tempatnya itu, Bang Refli, tempatnya itu begini. Jadi dia tidak ada listrik. Kita awal masuk di situ itu ada CCTV 2, Oke. depan dan belakang. Oke. Kemudian tidak ada AC, tidak ada kipas angin, tidak ada TV. Ini yang untuk Ustadz Sobri Enggak, atau sama. Saya di kamarnya Habib Rizik. Kita berenam nih awal masuk semua rame-rame di kamar Habib Rizik dulu. Oke. Iya. Oke. Nah, sama-sama di situ Di tadi. direunikan dulu. Ya, udah reuni, kita udah sama-sama temu rindu dan lain-lain, udah selesai. Nah, kita di situ, jadi kira-kira kamarnya itu panjangnya kira-kira 7 meter kali 2,5 meter, 2,5 meter dari ujung sini ke sana. Iya. Cuman itu memanjang lorong begitu. Oke. Nah, di belakangnya 7 meter kali 2,5 meter. kira-kira. Oh, kira-kira ya. Oke, Nah, jadi belakang kalau konferensi itu manjang begitu. Iya, memanjang. Oke. Di belakangnya kira-kira 1 meteran itu WC. Oke. Nah, kamar Habib Rizik tadi dia sendirian di situ. Jadi memang tidak di sana tidak ada colokan. Nah, Oke. nggak ada colokan, jadi nggak mungkin ada AC, nggak mungkin ada kipas angin. Kita juga sempat minta Pak, tolong kita dikasih kipas angin, Oke. bisa muter begitu. Iya. Ya, tapi ternyata nggak diizin juga. Nah, jadi kita ngipas biasa, dan kemudian belakangan Ininya udara gimana? sirkulasi udara ya kalau ada angin keras sampai ke kamar kita. Kalau bengek susah juga. Susah. Kalau bengek. Kalau misalnya, nah jadi yang ada AC itu bukan di kamar, di lorong. Misalnya nih kamar. Iya. Depannya itu kan lorong. Iya. Lorong itu kira-kira setiap 10 meter ada AC, setiap 10 meter ada AC. Oke, jadi begitu. itu gang kayak bangsal rumah sakit gitu ya. Betul. Nah, itu yang ada AC-nya. Oh, jadi kalau kita misalnya berharap ada spoi-spoinya kita menonokkan gitu. Betul, bisa. Oke. Nah, tapi AC itu tidak mendinginkan kamar I see. dan tidak memasukkan itu ke kamar, enggak. Tapi kalau yang saya suka rasakan, suka ada angin, Ya. itu yang bisa. Mungkin angin dari gedung-gedung kamar, ruang-ruang sebelah mana, anginnya Oke. ketiup ke kita itu ada sesekali. Ustadz belum dibekali ilmu mendatangkan angin belum ya? Tapi alhamdulillahnya begini, artinya Karutan, ya kepala rutan sama kabak tahtinya
alhamdulillah kita dikasih izin itu kipas angin yang ngecas ulang, recharge. Oh, recharge. Jadi yang portable. Iya. Yang tanpa listrik. Yang tanpa listrik. Iya. Jadi kita ngecas dulu full, baru kita pakai buat tidur. Oke. Nah, udah habis, ini kita kasih ke petugas. Nah, minta dicas. tolong casin di Oke. tempat di mana. Berapa di lama ruangan itu dia. bisa bertahan? Paling 2 jam. 2 jam. 2 jam kipas ya, paling lama 3 jam. Berarti nggak pernah tidur lebih dari 3 jam. Ya, artinya kita ganti-gantiannya itu. Oke. Kita gantian itu. Kalau ini udah habis, pakai yang satu lagi. Nah, 8 bulan begitu terus ya? begitu Pak. Untung berarti memang waktu perjuangan untuk yang offline persidangannya itu memang perjuangan yang luar biasa ya, karena disitulah bisa lihat matahari, Betul. bisa fresh angin yang Iya. udara yang bebas gitu. Dari situ aja kita ketemu matahari saat persidangan Oke. ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Nah, di luar itu nggak ada. Justru pernah ada COVID. Kita pernah juga minta gitu untuk dijemur, karena saya sempat kena juga COVID di tahanan. Ya. Oh ya, sempat kena di antara berempat ini yang kena Saya Ustadz Sabri. Habib Hanif. Habib Hanif. Saya kan sekamar bertiga sama Habib Hanif. Oke. Jadi yang berempat ini akhirnya dipindahkan Oke. kamar sendiri di blok kriminal umum. Oke. Nah, jadi saya dan Habib Rizik, Habib Hanif tetap di blok narkoba. Satu ruangan, kamar, satu satu kamar. ruangan, iya. Sementara yang 4 Dipindahkan ke blok kriminal umum, satu kamar juga. Oke. Nah, kita jadi untuk dapat angin itu hanya itu, alhamdulillah. Nah, Oke. ya. Itu full ya 8 bulan kenanya ya? Selama 8 bulan. 8 bulan ya. Jadi Dari- dari tanggal berapa sampai tanggal berapa bebasnya? Kita sampai tanggal 6 Oktober. 6 Oktober bebasnya Iya, ya. Betul. Oke. Masuknya 8 Februari. 8 Februari. Saya hafal. 8 Februari itu ulang tahun anak saya yang tertua. Sama ulang tahun hari Bali. Oh. Beliau ulang tahun. Dan yang gak enaknya tanggal 7 Desember itu ulang tahun perkawinan saya. Oh, Tanggal 7 Desember. ya, alhamdulillah. Silakan, ada lagi Ustaz. Nah, kemudian di ruangan itu juga kalau ada yang bicara kalau ini ruangan Habib Rizik 2x1 itu nggak benar, itu kuburan kalau 2x1. Beritanya emang ada yang sadis-sadis begitu, Oke. hoaxnya berlebihan. Too much ya, terlalu Iya, berlebihan. berlebihan. Iya. Nah, tapi sebenarnya ya kita awal-awal mungkin nanti Berapa banyak, ruangnya? Berapa kali berapa tempatnya? kamar kita ini 2,5 kali 7. Oh, yang tadi Kira-kira ya, masih yang tadi ya. masih yang tadi. Jadi waktu berenam, bertujuh Masih itu di situ juga. awal-awalnya di situ, Betul. tapi kemudian 4 orang dipisahkan ke Dipisah blok umum. ke blok kriminal umum. Tapi yang 2 kali setengah 2,5 kali 7 itu tetap ditempati 3 orang Tetap akhirnya. 3 orang, Oke. betul. Gitu. Nah, pada prinsipnya kegiatan kita di sana sudah. Jadi pas kami masuk itu sudah nggak terlalu keras untuk security buat Habib Rizik. Oke. Sudah nggak terlalu keras. Yang Jadi keras Habib itu Rizik- waktu di Polda. termasuk awal-awal Awal-awal di Mabes. masuk di Mabes Polri, awal masuk itu mungkin masih keras. ya. Dilimpahkan tanggal berapa ya Habib Rizik Nah, dari saya- dari Polda ke atau bulan apa? Saya kurang ingat. Tapi sudah tahun 2021 ya? Iya, Iya, oke. Oke, Januari ya, awal tahun ya. awal tahun. Nah, dari situ jadi Habib Rizik itu sudah diperbolehkan ngajar. Pas kami masuk, Ya. Habib Rizik sudah diperbolehkan mengajar. Tadinya belum, awal-awal tuh belum. Masuk tanggal 8 Februari itu udah boleh. Begitu kita masuk, beliau baru saja boleh Ngajarnya di mana? ngajar di masjid. Oh, masjidnya di bawah juga? Masjidnya di sebelah dia ada satu ruangan itu yang dijadikan musola, dijadikan masjid. Oke. Jadi di sebelah situ, sebelah kamar kita percis. Keluar ke masjid gimana caranya? Dibukain Oleh petugas. oleh petugas, awal-awal dibukain, nah belakangan jadi setiap sholat itu
kita bisa bisa ikut sholat di masjid. Oke. Habib Rizik akhirnya dia ngajar habis sholat subuh, Ya. tanya jawab dan seterusnya. Nah begitu kami masuk, nah, kita juga diizinin untuk bisa ngajar juga. Nah, akhirnya saya Habib Hanif Alatas ngajar ba'da asar, Ya. ngajar fikih akidah, fikih toharo, fikih ibadah buat anak-anak napi-napi di situ. Kemudian saya habis maghrib ngajar hadis, ngajar akhlak. Kemudian tengah malam, kira-kira jam 8:30 malam, ini kita buka TPA untuk Iqra 1, 2, 3 sampai Al-Quran, nah, kira-kira seperti itu. Alhamdulillah, jadi teringankan lah beban kita, karena itu kebiasaan kita hari-hari belajar, Killing mengajar. time juga, bunuh waktu gitu ya. Iya. Berapa orang yang ikut di masjid itu kira-kira? Itu di masjid itu bisa sampai 60-70 orang. Oke. Kalau semua itu tahanan 140. 140. Kurang lebih itu bisa masuk 80 orang, 70-80 orang masuk. Nah, Oke. selebihnya nanti dia ke lorong. Oke, karena masjidnya sendiri nggak muat Nggak kalau muat, semuanya. ya. Nanti kena pelanggaran prokes juga di situ nanti. Nah, Kenapa salah? Kenapa sempat salah juga gitu? begitu saat-saat lagi ada COVID juga kita sempat dibuat peraturan lah seperti itu. Ustadz, ada lagi? Mungkin yang perlu kita klarifikasi itu, dan alhamdulillah, nah Habib Rizik selama di dalam aktivitas beliau sehari-hari ini, artinya kalau kira-kira malam begitu udah bangun, dia ibadah, sholat terus, nah udah itu baca buku, nulis buku gitu. Itu waktu ujian disertasinya gimana? Nah, ujian disertasi ini jadi Habib Rizik dapat izin untuk menyelesaikan. Nah, jadi Iya. bawa deh buku-buku bisa masuk ke kamar. Iya. Beliau belajar di situ. Iya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian trik-trik berikutnya melalui pengacara. Oke. Iya, melalui pengacara yang mengkomunikasikan ke Benar, waktu kampus. ujiannya, Lagi ujiannya Iya. dapat satu ruangan. Oke. Dapat diizinkan, kita dikasih untuk satu online, ruangan untuk online, kemudian kamera, kemudian persiapan untuk online lah, untuk presentasi juga disiapkan untuk slide-slide. Berapa lama itu? Kira-kira hampir 3 jaman lah. Ustadz nggak ikut ya? Saya ikut. Oh ikut ya? Saya ikut Jadi menemani. Ikut ya. menemani ya? Ya. Oke. Beliau Semua ikut atau cuma Ustadz aja? Ustadz Sobri? saya aja, Ustadz saya Sobri sama aja ya? Habib Hanif. Sama ya, Habib satu Hanif ya? kamar, iya. Bantu-bantu ya, asror, asisten sorot. Tapi beliau nggak perlu dibantuin kita. Justru profesor-profesornya yang dari Malaysia ini dan dari negara yang lain itu ya cukup kita lihat cukup. Presentasinya cukup senang. bahasa Indonesia, bahasa Arab. Bahasa Arab. Bahasa ya? Arab. Oke. Itu universitasnya apa? Universitas USIM ya kalau nggak salah ya. USIM ya, USIM ya. University of Malaya. Universitas Science and Technology. Bukan UIA, bukan ya? Bukan. Selesai Islam Malaya. Oke. Jadi nggak perlu penerjemah kalau Arabnya ya? Nggak perlu. Nggak perlu. Ya. Soalnya ada yang butuh penerjemah soalnya. Polis ketawa polis. Nah, begitu setiap hari alhamdulillah sudah selesai. Begitu itu selesai ya baru kegiatan sampai sekarang beliau masih diizinkan untuk menulis. Jadi kalau malam itu beliau menulis. Oke. Gitu, sampai Nulis apa? lelah. Nulis yang umum atau nulis agama? Buku-buku. Umum atau agama? Saya rasa wallahu alam ya. Wallahu alam ya. Mungkin agama. Kalau Habib mungkin Bahar di Gunung Sindur sempat nulis juga dia. Nulis Duratul Bahar apa katanya. Oh. Jadi dalil-dalil Isra, Mi'raj, Maulid gitu-gitu dia sempat nulis begitu katanya. Oke. Ada lagi Ustadz kalau nggak saya rasa itu yang paling bisa kita ini kan selama Oke. kita di kamar Habib. Nah, mungkin Ustadz lain mau nambahkan?
atau mau menceritakan hal yang lain selama di pesantren? Ya. Silakan. Ya, agak mendekatkan sedikit ya, kalau biar lebih jelas suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada tanggal 8 Februari ya, kita masuk Ulang tahun Ustadz ya? ya kebetulan ulang tahun saya sendiri Ulang tahun keberapa itu? ke-33. 33 ya? Wah, itu kayaknya Jadi- bisa ya. 30-an. Jadi itu perjalanan dari Bandung. Dari Oke. Bandung kita dikabarin ya sampai di sana kita sholat zuhur apa segala macam, kemudian ketemu dengan jaksa. Kemudian jaksa bilang, dikasih kertas kita, dibilang Pak Ustadz, Pak Habib, untuk malam ini antum ya, kalian semua tidur dulu di sini, tinggal di sini dulu sementara. Ya udah, maksudnya tanpa kita, saya pribadi itu tanpa pikir panjang, ya saya mensyukuri, gitu, karena ya dalam diri saya sendiri pribadi, saya adalah orang-orang yang beruntung ketika masuk di dalam penjara bersama Habib Rizik. Gitu lah. Jadi saya nggak nggak sedih, nggak apa, justru kita bahagia, kita bisa temenin, kita punya guru, kita punya orang tua juga. Jadi ya tanpa rasa sedih kita turun dari ke bawah, yang tadi apa yang diceritakan oleh Kiai Sobri, kita turun, kita ketemu Habib, kita bercanda dan segala macam. Gitu, nggak ada sedih, biasa orang masuk penjara kan sedih, nggak, kita seneng. Begitu Habib ditahan, oh iya emang dari dulu yang kita mau ditahan, karena pada saat di Polda itu kita minta ditahan nggak dikasih, sampai pengacara Haji Munarman, Bang Aziz itu sampai lobi kepolisian agar kita ditahan, dan itu nggak ditahan. Karena waktu itu belum ada pasalnya. Belum ada pasal penambahan, pasal-pasal karet gitu. Sampai 160 dan segala. Ya kita berterima kasih lah. Iya, 160 KUHP ya, pasal Iya, penghasutan 160. Akhirnya ya, mungkin kita 2 hari kalau nggak salah ya di kamar Habib kita pindah, karena memang di kamar di rutan itu kalau normal tidur itu 8 orang maksimal. Oke. Kita kan bertujuh. Iya. Sedangkan Habib ini punya kitab-kitab gitu yang beliau baca. Iya. Jadi nggak memungkinkan lah untuk kita tidur semua di situ. Kebetulan ada CCTV pada saat itu di kamar Habib ada 2. Akhirnya Kabak Taktinya bilang, atau Karutan pada saat itu, atau Kabak Takti saya lupa, bilang Habib ini Takti apa? Tahanan. Kepala bagian tahanan dan barang bukti. Oh, tahanan dan barang bukti. Oke. Akhirnya disampaikan ke kita, dia bilang ke Habib ini mesti pindah semuanya, karena kita juga nggak tega juga nih ngeliat Habib dan kawan-kawan tidur seperti ini gitu. Akhirnya udah kita berempat pindah, aneh, Ustadz Haris, Habib Idrus dan juga Ustadz Maman, kita pindah ke blok Krimo. Nah sampai di sana alhamdulillah kita kayak pindah rumah, disambut sama Anton Permana, ada Pak Jumhur, ada Pak Saganda Nenggolan, ada Ustadz Ali Baharsha dari HTI. Oke, jadi mereka itu sempat dikeluar dari blok kamarnya masing-masing waktu. Iya, pas kita masuk, jadi mereka langsung masuk ke kamar kita. Oke. Kebetulan deh apartemen yang baru kita tempatin. Jadi kita. Oh, jadi mereka umum juga ya, blok tindak pidana umum juga ya? Ada Pak Napoleon juga di situ. Oke. Ya akhirnya udah kita ketemu, kita reunian di situ, ada Habib Rehan juga, Al-Gadri. Oke. Ada Habib Abdullah Segaf. Jadi kita ngobrol-ngobrol, ya seperti nggak kayak di penjara ya kalau saya rasain gitu. Dan 8 bulan itu cepet menurut saya, maksudnya nggak berasa. Karena pada saat kita keluar ya, tanggal 6 Oktober, itu jujur aja saya pribadi nggak 100% bahagia. Karena Habib Orang belum keluar. Iya, karena orang keluar kan, yang napi-napi lain itu keluar, wah dia pagi, Pak ada jaksa, itu belum mandi dia keluar. Iya. Penting dia keluar dulu. Tapi kita berleha-leha, kita nanti dulu duduk dulu apa segala macam. Dan kita keluar, kita lihat kita punya saudara Habib Hanif, kita punya orang tua, kita punya guru ada di situ, jadi nggak 100% lah, maksudnya kita gembiranya masih ada rasa sedih ya, masih di situ kita tinggalin. Gitu. Ya, di satu sisi juga kita bisa senang, kita mau ketemu keluarga, kita mau ketemu anak, istri dan segala macam. Akhirnya udah begitu aja sih. Mungkin dari kawan-kawan yang lain. Kalau Habib berapa ini? Berapa putra berapa? Ada berapa? Ada 2. Ada 2 ya. Masih usia berapa? Yang pertama 6 tahun, yang kedua 3 tahun. Oh, masih kecil sekali ya. Oke. Tapi enggak nanya dia enggak. Dia taunya pesantren. Oh, ke pesantren taunya. Karena berapa kali kan pesantren Al-Mabes gitu ya. Al-Mabesi. itu
pesantren ditanya, Bapak di mana? Ya kita di pesantren, belajar apa segala macam. Karena memang pada saat Tapi nggak boleh ditengok ya waktu itu, nggak pernah ditengok. Wah, Boleh. boleh ya. Oh jadi pernah dilihat. Kita dapat izin itu Ya. setiap hari Jumat. Oke. Hanya setiap hari Jumat jam 4 sampai jam 6 Oke. sore. Itu khusus untuk keluarga. Oke. Oh jadi sebenarnya selama ini ditengok keluarga terus ya? Ya, seminggu sekali. Awal-awal sepekan sekali. nggak boleh, awal nggak boleh. Awal-awal belum. Belum boleh ya? Awal-awal belum. Berikutnya udah berapa lama di situ baru bisa gitu. Oke. Dapat izin. Itu apa ada pembatas begitu atau bisa bertemu langsung? Yang awal-awal pertama-tama itu ada ininya, ada batasnya. Iya. Yang pertama. Iya. Kesininya udah di Bebaskan. satu ruangan. Iya. Oh, satu ruangan. Udah bisa kumpul bareng seperti Oke. satu ruangan. begitu. Memang satu ruangan khusus gitu ya? Iya, satu ruangan tamu. Oke. Ada lagi? Ya, silakan. Mungkin didekatkan mic. Ya. Oke. Ya, jadi menyambung aja sedikit Ya. dari Kiai Sobri Habib Ali. Ya. Memang kita kan baru pertama masuk. Pesan dari Habib Rizik, antum semua sabar. Ya, antum ibarat kata nih Ustadz sebagai panutan harus memberikan semangat dan apa ya. Iya. Dan Habib Rizik seperti bercanda, hati-hati anda absen ya, jangan ngomong sama tembok ya. Tapi alhamdulillah Kalau ngomong sama tembok tuh sudah mulai gila, Bang. Iya. Tapi alhamdulillah hikmahnya kita di Blok Krimum, kita juga di situ ngajar. Jadi di Blok Narkoba ada Habib Rizik, Ustadz Sobri, Habib Hanif. Di Blok Narkoba kita juga di Blok Krimum kita ngajar semuanya masing-masing bagi tugas. Tapi ada ngajar tauhid, fikih, Quran, dan alhamdulillah para tahanan-tahanan antusias yang nggak bisa baca Quran jadi bisa baca Quran, yang nggak kenal agama jadi kenal agama. Sampai mereka bilang, Habib, ini saya anugerah, alhamdulillah. Saya masuk di sini mungkin kotor, tapi begitu kita kenal, insya Allah saya keluar, saya ingin betul-betul memperdalam agama Islam. Oke. Jadi waktu begitu masuk, para tahanan nyamperin kita ya, Pak Iya. Refli. Iya. Habib sini masuk apa ya? Panitia Maulid. Kok begitu, Beb? Bingung aneh. Ente bingung kan? Ada di bingung. Tapi ala kulli hal, Iya. insya Allah itulah sebagai cobaan kita. Iya. Sebagaimana yang Allah katakan dalam Al-Quranul Karim, perjuangan dalam surat Al-Insan ayat 23-24. Bagaimana dulu Nabi menghadapi tantangan, Allah tuntun, Allah katakan, fasbir li hukmi rabbik. Bersabarlah engkau dalam menghadapi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Wala tuti minhum athiman au kafuran, dan jangan engkau mengikuti hawa nafsu mereka dari orang-orang pendosa maupun orang-orang kafir yang memerangi engkau. Dan Allah katakan wadkurisma rabbik bukrata wa asila, dan tetaplah menyebut nama Tuhan kau Allah, artinya berzikir di pagi hari dan sore hari. Jadi artinya kekuatan doa itu luar biasa. Doa silahul mukmin, doa itu senjata orang mukmin. Dan alhamdulillah Bang Refli, sekalian kasih tahu juga, saya di situ juga menyusun buku risalah dakwah. Oke. Ini tentang tematik tentang tuduhan seputar Islam tersebar dengan pedang, 4 pokok bekal bagi para dai untuk berjuang dalam berdakwah. Ada 14 tema, dan yang khusus tema terakhir saya tulis tentang pemikiran-pemikiran Habib Rizik dalam wawasan kebangsaan. Oke, nanti boleh nanti saya baca-bacakan sedikit-sedikit nanti di sini. Itu buat saya atau buat? Boleh buat Bang Refli. Saya kebetulan dulu di Serima. IAIN saya ngambil filsafat dulu kan. Oh, IAIN. Iya di mana? Di UIN Ciputat. Oh, filsafat Win. Islam. Angkatan berapa? Lulus 2010. Oh, 2010. Lulus 2010. Lulus 2010 ya? Oh, baru berarti ya? Usia berapa sekarang, Habib? 34. 34. Jalan 35. Oke, 34 dalam Alhamdulillah muda 8 bulan kita ada sedikit. Tiba-tiba saya merasa tua sekali. Karena di situ kita tulis tematik dan bab terakhir khusus tentang pemikiran Habib Rizik tentang wawasan kebangsaan, biar mereka tahu bagaimana Habib Rizik menguasai wawasan kebangsaan. Seorang Pancasilais, seorang toleransi, menjunjung tinggi hak asasi manusia. Mungkin Ustaz Haris ada tambahan? Nanti aja kali setelah asar kali. Iya, setelah asar ya. Iya. Ustadz mau setelah asar ya. Gitu Bang Refli. Iya. Kita nunggu azan saja ya. Di sini memang ada ini banyak yang cuma kalau
baca komentar seperti biasanya, selalu ada pro dan kontra, ya kan? Ada yang nggak nyambung, ada yang maki-maki, ada yang muji-muji. Yang menonton kita ini ada yang lagi watching now ini ada 1900-an. Jadi kita lagi ditonton orang. Jadi ini satu dua saya bacakan. Wah, tapi kalau saya bacakan serem-serem ini, nggak usah aja. Gitu. Oke. Jadi nanti bisa dibaca sendiri. Kadang-kadang kalau saya baca komentarnya nggak tega saya. Baik yang maki pihak sono maupun maki pihak sini, itu sama-sama bikin nggak tega gitu. Gitu. Nah, kalau takbir takbir Bang RH boleh lah ya kan. Ya, kan. Ada yang bilang musuh Islam, tapi saya nggak sebutkan namanya siapa. Kemudian Kalsel bersama HRS. Oke. Wah ini kalau ini kan nggak boleh juga nih. Selain FPI pasti masuk neraka kan, nggak boleh kan. Dia udah kayak Tuhan saja nih nulis ini. Kemudian oke, ini boleh lah ini karena memuji Refli Harun kan. Mantap Bang Refli emang canggih punya. Boleh lah ini. Tapi kayaknya ini pengikut Kolius nih kayaknya. Karena dibilang canggih punya ini. Ini gaya Kolius ini ngomong gitu. Dan kita baru saja break sholat asar ya, alhamdulillah. Masih bersama Kolius di sini, Kolius Sungkarisma ya. Sudah sungka berharisma lagi. Kemudian ada Ustadz Kiai Haji Sobri Lubis, ada Ustadz Idrus Al-Habsi, ada Ustadz Ali Alwi Alatas, dan Ustadz Haris Ubaidillah ya. Yang belum bicara tadi siapa? Ustadz Haris ya? Iya. Ustadz Haris. Tapi Ustadz Sobri ada yang mau ditambahkan dulu sebelumnya? Ini cukup. Cukup ya? Silakan Ustadz Haris. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Profesor Refli yang sudah memberikan kita kesempatan untuk berbicara di channel RH yang keren cadas ini. Mudah-mudahan bisa membawa manfaat buat diri saya pribadi dan juga tentunya buat umat. Amin. Jadi alhamdulillah hari ini saya diberi kesempatan untuk bercerita pengalaman kita di dalam penjara, khususnya pengalaman yang saya rasakan, bagaimana perasaan saya. Mudah-mudahan ini jadi modal untuk pejuang-pejuang yang mungkin tadinya takut di penjara, begitu ngedengar cerita kita nggak takut di penjara karena membela kebenaran. Amin. Amin. Jadi seperti yang disampaikan oleh Kiai Sobri, awal pertama kali kita masuk, memang kita bersyukur, kita gembira karena bisa bertemu sedemikian dekat dengan Habib Rizik, karena kita ditempatkan dalam satu sel, yaitu di kamar nomor 1. Itu kita menikmati kebersamaan tersebut dengan luar biasa, apalagi ditambah Habib Ali juga ulang tahun. Dalam suasana ulang tahun, mungkin ini hadiah ulang tahun terbaik, terindah bagi, ya, terindah bagi Habib Ali. Terindah. Jadi itu luar biasa. Namun kegembiraan itu yang saya rasakan sendiri sirna pada saat pagi kita ngedengar kita mau dipindahin. Jadi waktu awal pertama kita girang. Di situ semua warga blok narkoba itu begitu hormat, begitu patuh, semuanya berkhidmat kepada Habib Rizik. Nah, kita di tengah warga yang seperti itu kita merasa pede dan percaya diri karena ada Habib Rizik. Nah, begitu pagi kita mau pindah, sempet ada rasa deg-degan juga, ya Allah. Ini kita berarti masuk penjara beneran kalau di sini kita ada Habib Rizik. Nah, begitu. Ini rupanya kegalauan kita ini ditangkap oleh Habib Rizik dengan begitu baik. Makanya menurut saya pribadi Habib Rizik ini bukan cuma sekedar guru, bukan cuma sekedar imam, tapi beliau adalah orang tua bagi kami. Karena beliau begitu dengan pandangan kasih sayangnya tahu kalau kita ini galau. Kita mau dipindah blok. Jadi di Habib Rizik ini blok narkoba itu ada 9 kamar. Kamar nomor 1 sampai nomor 9. Kalau kita dipindahkan ke blok kriminal umum itu ada 23 kamar. Dari kamar nomor 10 sampai kamar nomor 32. Nah, di situ saat Habib Rizik menangkap kegalauan di kita ini, beliau ngasih nasihat sama kita. Antum-antum ini seorang dai.
antum jangan sekali-kali terlihat tunduk, menyesal atau ya meratapi diri. Karena antum ini bakalan jadi senderan mereka orang. Di sana semua orang punya masalah. Antum ini ustadz, antum ini terhormat, antum bukan kriminal, antum bukan penjahat, antum bukan pemerkosa, antum bukan perampok, tapi antum adalah ustadz yang nanti kehadiran antum itu bisa menjadi senderan bagi mereka. Oke. Jadi saat saya masuk ke blok kriminal umum, itu awalnya memang deg-degan karena info yang saya terima kalau masuk penjara itu ada istilah kayak di sekolah ospek ya. Ospek. Iya, jadi pelonco. Pelonco. Nah, itu tapi ternyata begitu dapat nasihat dari imam besar Abuya, warga sana menyebut Habib Rizik karena sudah menganggap beliau orang tua, disebutnya Abuya dipanggilnya. Abuya ya. Abuya. Abuya itu ayah. Ayah. Oke. Jadi begitu kita masuk, kita datang memasuki blok kriminal umum ini berempat. Tidak dengan tertunduk. Kita angkat muka kita sapa mereka dengan senyum kita. Ternyata mereka semua nggak, dalam hati saya pribadi saat itu saya nggak menangkap satupun wajah kriminal. Semuanya punya wajah welcome, nyambut kita dengan baik. Dan alhamdulillah tidak ada wajah yang mengejek ya. Nggak ada, semua hormat, Yeah. semua hormat. Bahkan memang saat kita di dalam tersebut semua begitu antusias membantu kita. Ternyata belakangan saya baru tahu orang-orang yang masuk ke kamar kita itu ternyata Pak RT. Di sana ada RT-nya juga. Ada yang bawa ember, ada yang bawa tali tambang, ada yang bawa paralon itu buat jemuran. Jadi kamar mandi itu di dalam kamar sel kita. Nah, kita di situ satu persatu datang, ada Habib Abdullah, di situ ada Ustadz Ali Baharsyah, ada Habib Rehan, kemudian ada Pak Anton Permana, ada Ustadz Gus Nur, banyak Pak Jumhur Hidayat dan Syahgandar Nenggolan itu semuanya luar biasa menyambut kita, dan kita diingetin sama RT bahwa kita walaupun di penjara kita bisa melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Tadinya itu masjid belum ada nama. Oh, masjid yang sama? Beda. Oh, beda. Jadi di blok narkoba itu nama masjidnya At-Taubah ya. At-Taubah. Nah, di kita ini waktu kita masuk belum ada nama. Dikasih nama? Sekarang namanya jadi Ruhul Jadid. Ruhul Jadid. Jiwa yang baru. Oh, jiwa yang baru. Iya, jadi di sana kita bersama Habib Idrus, bersama Habib Rehan, Ustadz Ali Baharsyah, Gus Nur, kita bikin kajian-kajian. Ustadz Ali Baharsyah itu kasus apa? ITE ya? ITE juga ITE. ya? Mayoritas ITE. Dari mana? Ya, HTI. HTI. Oh, HTI ya. Iya. Rata-rata emang orang-orang cerdas, orang-orang pinter. Jadi ya nasibnya sama, masuk penjara. Dan ini kita ya berkolaborasi. Jadi saat waktu pertama kali kita ini masuk, kita dikasih kesempatan untuk sholat Jumat di tempat masjid yang di blok narkoba, yaitu Masjid At-Taubah. Nah, saat kita Jumat di situ, selesai Jumat ditanya, gimana dakwah kalian? Jadi langsung ditanya sama Habib Rizik, antum ini Ustadz nggak bisa, masa dakwah di situ cuma seminggu sekali, cuma 15 menit lagi katanya, masa kalah sama TV? Jadi kita bilang, Habib, di sini kita dakwahnya cuma bisa satu hari, itu malam minggu, dan itu 15 menit setelah maghrib. Karena di belakang tempat yang kita jadikan masjid itu ada TV. Jadi TV itu ditonton oleh warga blok kriminal umum. Alasannya seperti itu. Masa kalah sama TV 24 jam ngaji seminggu cuma sekali. Baik Habib, kita musyawarah sama pengurus di situ, Pak RT, ada Pak Anton. Akhirnya Pak RT-nya siapa? Itu Pak Coki. Pak Coki. Namanya Harmaniko. Jadi sekarang udah pindah ke Cipinang. Jadi beliau itu rapat, akhirnya kita bisa kasih pengajian setiap malam ba'da sholat maghrib, itu kultum. Kita gantian. 15 menit, 10 menit, bahkan ada yang 20 menit. Dan paginya setelah sholat subuh kita bikin kajian. Ada kajian fikih, syariat, kemudian ada kajian tauhid, akidah, kemudian ada kajian thaqafah Islamiyah. Dan setelah sholat asar ada pengajian untuk memberantas buta huruf Al-Quran. Jadi alhamdulillah Habib Idrus dapat tugas untuk membahas akidah dengan kitab Aqidatul Awam. Kemudian Habib Rehan membahas kitab Safinah. Saya dan Ustadz Ali membahas Thaqafah Islamiyah. Dan ditambah lagi sholat asar, saya dapat tugas untuk pelajaran Iqra. Dan dengan pelajaran Iqra ini alhamdulillah
saya merasa bersyukur luar biasa karena saya udah bisa baca Quran. Ternyata di sana banyak orang-orang tua yang sudah berumur, menurut saya ada yang 64 tahun, ada yang 58 tahun. Mereka belum bisa baca Quran dan alhamdulillah mereka semangat untuk mengikuti pengajian Al-Quran tersebut. Bahkan ada satu orang tua, namanya saya nggak sebut kali ya. Iya. Tapi terkenal. Karena beliau anggota dewan. Iya. Nah, saat beliau itu ngaji dari Iqra 1. Dan ini luar biasa cerdas karena dalam tempo 5 hari itu sampai ke Iqra ke-5. Dan begitu Iqra 5 saya nggak habisin sampai Iqra 6. Saya kasih, Pak Haji udah bisa baca Quran nih. Wah, saya baru Iqra 5. Enggak, nanti saya kasih Quran khusus. Saya kasih Quran tajwid yang ada warna-warnanya. Dan ternyata beliau bisa baca tersebut. Dari dalam tempo 10 menit cuman 1 halaman sampai 10 menit bisa 3 halaman, 3 lembar. Oke. Nah, jadi satu perkembangan Usia, yang luar biasa. Usia udah 50-an tahun. 64 tahun. 64 tahun. Bahkan ada lagi orang dari Nganjuk waktu lagi itu bareng sama itu yang dari Nganjuk itu camat ya. Ada 3 orang, semuanya juga sudah berusia ya cukup sepuh lah, udah di atas 50. Mereka itu bisa baca Quran. Bahkan ada yang sudah bernazar, andai kata saya pulang, saya akan hatamkan Quran 3 kali bersama keluarga, akan saya ajak keluarga saya semuanya umroh. Nah ini, dan dakwah ini alhamdulillah berkat dorongan dari Habib Rizik, ternyata saya sadar, oh di sini ini kita bukan cuman sekedar resiko perjuangan, tapi di sini dalam penjara melanjutkan bagian dari perjuangan. Karena di dalam penjara ini kita terus berjuang. Saya dan Habib Idrus dakwahnya sama di masjid ya. Kemudian Habib Ali sama Ustadz Maman ini dakwahnya door to door. Jadi alhamdulillah keberadaan kami di dalam sana banyak merubah satu pandangan bagi mereka orang tentang FPI dalam tanda kutip yang sudah dibubarkan. Ada salah seorang yang tadinya saya lihat tidak begitu suka, bahkan mungkin tidak suka dengan FPI dan Habib Riziknya. Tapi belakangan justru beliau kirim salam untuk Habib Rizik, minta doa dari Habib Rizik. Dan ini itu orang yang dikenal ya? Orang yang dikenal juga. Oke. Ya, jadi inisialnya apa? Jangan dulu deh. Ya karena pejabat juga ya. Oke. Jadi ya tapi saya lihat orangnya terbuka. Orang tersebut tadinya saya pikir jaim ya. Tapi ternyata orang itu luar biasa baik. Dan yang saya salut sama orang tersebut, dia itu sangat cinta kebersihan. Sampai ngepel apa segala macam. Wih, ternyata orang ini luar biasa walaupun pangkatnya tinggi tapi dia mau itu ngepel. Tapi alhamdulillah di sini yang tadinya dalam tanda kutip mungkin kalau pangkatnya tinggi tuh saya tahu. Saya juga tahu. Nggak tinggi-tinggi banget sih, hampir tinggi ya. Tinggi saya tahu. Kalau yang tinggi itu yang kasus KC itu kebetulan juga saya dipanggil sama Mbak Pali, asisten beliau. Oh iya, jadi memang kalau pagi itu selalu ngopi bareng sama kita. Dan waktu lagi itu sholat subuh saya lihat beliau itu biasanya jarang lihat beliau sholat di masjid kecuali sholat Jumat atau sholat hari raya. Tapi waktu saya diisolasi waktu kasus COVID yang bulan Juni Agustus tuh ya. Nah kita diisolasi Juni Juli Agustus. Iya, kita nggak bisa sholat di masjid kan, kita dipisah. Akhirnya kita azan di blok kita. Dari situ kita juga dapat hikmah tuh, yang tadinya isolasi karena COVID kita jadi pindah ke ruang VIP. Tadinya sama napi-napi biasa, tahanan warga biasa, kita masuk ke blok VIP yang ada AC-nya. Jadi blok yang ada AC di ruang itu kita bisa merasakan lambaian dari AC itu, walaupun biasanya kita bisa rasakan itu antara jam 10 sampai jam 12. Makin siang itu makin adem. Tapi kalau malam biasanya agak panas. Nah, kita kembali kita bisa melaksanakan dakwah, bisa banyak mendapatkan kemudahan-kemudahan serta perlakuan yang baik dari aparat di sana. Saya ngerasa ini adalah berkat dari doa para umat dan jamaah yang ada di luar sana. Makanya melalui forum ini channel Keren Cadas ini saya mengajak kepada saudara-saudara saya, teruslah berdoa, jangan bosen, jangan letih untuk terus mendoakan Habib Rizik, Habib Hanif dan juga Bapak Haji Munarman
Semoga mereka cepat dibebaskan dari penjara dan bisa berkumpul dengan keluarganya, bisa pulang ke rumahnya masing-masing, dan tentunya bisa berkumpul dengan kita jamaahnya. Makanya saya di sini sekali lagi bersyukur, juga ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak siapapun yang sudah mendoakan kita. Saya sekali lagi hanya mampu mengaturkan ribuan terima kasih yang terhingga. Cuma Allah yang bisa balas, karena ini bisa saya rasakan saat pertama kali saya bisa dijenguk sama keluarga. Itu waktu awal pertama kali itu kita kan nggak langsung ketemu, ada kaca pembatas ya di ruang kaca. Kita nyebutnya istilahnya ruang kaca. Keluarga kita di depan. Itu satu ada anak saya nangis aja. Saya tanya, Ustadz Haris berapa ini? Anak saya 2, putri saya 2. Oh, jadi putri semua? Iya. Usia berapa? Yang satu baru lulus kuliah. Sekarang udah ngajar di Sumpah Pemuda. Kemudian yang kedua masih kuliah di UIN. Oke. Iya. Jadi dia tuh nangis. Begitu nangis saya juga rasa gimana ya ngelihat anak kita nangis. Ada rasa sedih, cuman saya sekuat naga saya tahan supaya saya juga nggak kelihatan sedih. Saya tanya sama anak saya, Adek nangis kenapa? Adek malu Abah di penjara. Terus dia bilang, enggak Abah, Adek nggak malu. Adek cuman nggak tega lihat Abah kayak begini. Wow. Dia itu nangis, tapi Adek nggak malu kan? Enggak. Di rumah rame, Mbak. Di rumah banyak tamu datang. Tamu pengurus masjid, tamu pengurus musola, tamu teman kerja, tamu teman ngaji, semuanya pada datang. Jadi udah suasananya lebih kayak lebaran. Makanya itu kapan itu? Awal-awal Februari itu. Februari, waktu kita pertama kali Haris masuk. tinggal di daerah mana? Daerah sini Kebon Jeruk. Dekat sini Di ya? Kampung Baru. Oke. Sukabumi Selatan. Iya. Nah, di situ saya memang luar biasa dari dukungan dari saudara-saudara kita, teman-teman kita, tadi yang disampaikan oleh Habib Idrus. Masuk karena apa? Kasus Maulid. Ternyata bukan karena kasus Maulidnya, tapi keterkaitan kita dengan Habib Rizik ini yang menjadikan kita ditahan. Padahal waktu lagi tanggal 13 Desember, 12 Desember itu kan Habib Rizik ditahan. 13 Desember kita di BAP itu 24 jam. Kita semua nih waktu itu pertama kita bertiga, saya, Habib Ali sama Habib Idrus. Itu kita udah punya tekad pengen nemenin Habib Rizik. Ternyata kita disuruh pulang, nggak dikasih karena pasalnya belum ada. Nah kemudian hari Seninnya Kiai ya, baru Kiai Sobri sama Ustadz Maman hadir untuk menyerahkan diri, dan itu pun juga nggak ditahan. Justru di tanggal 8 Februari ini kita nggak ada satu bayangan sedikit pun untuk ditahan, dan itu saya ngerasa ini merupakan satu karomah juga dari Habib Rizik, karena saat kita ditahan itu nggak ada sedikit pun rasa sedih, rasa gembira. Ini Habib Ali orang ini sahibus softoh nih, orang yang paling banyak candanya. Jadi salah satu keampuhan daripada candanya Habib Ali, ada salah seorang tahanan itu orang Medan. Jadi beliau itu dari etnis Tionghoa, sama seperti Kolius ya. Nama saya juga nggak sebut. Tadinya nggak mau masuk ke kamar kita. Karena tahu kamar ini kamar EPI, dikira kamar teroris. Tapi waktu lagi itu karena saya aktif di masjid, saya tahu namanya siapa. Saya panggil namanya, kok sini. Begitu dipanggil, dia masuk. Dia nanya, Pak Ustadz EPI ya katanya. Iya. Dilihatin, saya dilihatin dari awal ujung rambut saya sampai kaki saya dilihatin. Kok EPI begini gitu kan? Kok nggak ada tampang-tampang teroris? Nah, nggak tanya dia bomnya di mana? Iya, nggak dicari. Kayak tampang aneh. Habib Ali nyamperin, kok punya toko kan ya? Iya, terus berarti kok pinter dong bahasa Inggris. Ya lumayan kalau bisa sedikit-sedikit gitu. Gini kok, kalau bahasa Inggrisnya bendera itu apa? Dijawab, itu flag katanya. Nah satu lagi nih kok, kalau apa namanya bendera berkibar-kibar itu apa? Dia mikir, aduh apa ya Bib katanya. Saya juga nggak tahu kalau berkibar, tapi kalau bendera flag. Habib Ali bilang, flag. Di situ, ya. Jadi ternyata dengan situ cair, ya. Jadi cair, plek. Ada lagi humor-humor yang lain, misalnya kayak waktu lagi itu saya bercandanya sama Pak Napoleon Bonaparte. Ya, waktu lagi Irjen ya, Jenderal Bintang 2. Waktu lagi kumpul-kumpul kopi morning ya. Kita duduk di situ, udah selesai ngomong serius, Pak Irjen ngasih semangat kita, ngasih motivasi kita, terus ngasih ilmu kita tentang hukum. Saya tanya, Pak Jenderal,
kalau di luar acara ini kita bicara santai boleh nggak? Oh boleh, dengan senang hati, malah itu bagus katanya. Saya kasih pertanyaan sedikit boleh, tapi agak konyol dikit. Enggak apa-apa katanya. Akhirnya saya tanya, pisang tambah terigu kasih air terus digoreng itu namanya apa? Pisang goreng. Enak itu, apalagi kalau kopi ini ada pisang goreng katanya kan. Sekarang udah mateng, baru mateng, kita makan. Namanya apa? Ya pisang goreng juga. Enggak, ada lagi namanya, saya bilang. Apa? Semua juga pada nanya, apa ya? Pisang enak macam-macam lah. Bukan, yang benar kalau pisang goreng baru diangkat terus kita makan, namanya bukan pisang goreng tapi hihang hoheng. Panas ya, hihang hoheng. Jadi emang ini kelebihan daripada Habib Ali dan Ustadz Maman, dakwah door to door-nya itu luar biasa. Jadi kita di atas mimbar ya Bip, di ruang masjid, di ruang pengajian. Nah, tapi Habib Ali dan Ustadz Maman ini mendekati tahanan. Jadi banyak merubah tentang pandangan mereka terhadap EP. Mereka nggak percaya kalau EP ini teroris. Jadi ada untungnya juga kalau orang-orang kayak saya, kayak Habib Ali, Habib Idrus, Ustadz Maman masuk di sana. Dia kaget, oh tampangnya culun-culun juga ya, nggak ada tampang teroris gitu. Nah, akhirnya mereka punya citra yang bagus tentang EPI. Bahkan Pak Anton Permana bilang, Ustadz, antum kalau lagi ngasih tausiah di masjid, antum catat. Oh ini catat Pak Anton. Boleh tuh dibukuin. Nah, kita bukukan, cuman memang bukunya saya belum bawa ya, karena memang belum jadi, karena saya mau edit terus. Itu ada 40 judul yang isinya materi-materi yang saya sampaikan selama di dalam penjara tersebut. Jadi itu judulnya Catatan Menuju Jalan Pulang. Oke. Iya. Bukan catatan si boy, bukan. Catatan itu waktu saya masih muda, Prof. Iya, jadi alhamdulillah di sana saya banyak mendapatkan kemudahan dan pertolongan itu karena ya karomahnya dari Habib Rizik dan juga tentunya doa-doa seluruh jamaah. Dan satu lagi ada yang menarik saya ini adalah waktu tes PCR pertama. Waktu yang lagi rame-ramenya itu yang bulan Juni, Agustus. Iya. Yang masih mahal ya? Ya, iya itu. Yang masih mahal. Masih mahal. Yang tarifnya masih mahal. Masih mahal. Itu untungnya berapa ya? Jadi itu kamar blok narkoba itu tingkat kepadatannya 9 kamar diisi 140 orang. Oke. Kalau blok kriminal umum 23 kamar diisi 120 orang, kurang lebih. Ya, diisi. Dan berarti tingkat kepadatannya jauh lebih padat di bloknya Kesobri, blok narkoba ya, bloknya IBHRS. Nah, di sana ternyata waktu PCR pertama di kita ini yang kena positif itu ada 47. Tapi di bloknya narkoba, bloknya IB, bloknya Kesobri itu 0. Salam 0 ya. Oh, salam 0%. Salam 0% ya. Salam 0%. Jadi saya kaget. Oh, itu di sini saya tambah yakin. Oh, ternyata beliau memang benar-benar imam nih. Jadi ya saya, dan nanti setelah itu emang ada, cuman saya nggak begitu perhatikan yang setelahnya. Tapi karena waktu awal pertama kali itu di kita ada 47, di blok IB, blok narkoba itu 0. Bahkan IB dengan dengan begitu aktifnya turut aktif membantu penanganan COVID tersebut. Jadi melalui forum ini juga saya ingin sampaikan bahwa tahanan-tahanan di sana itu punya kepedulian yang luar biasa. Jadi di antara mereka nih, khususnya yang saya lihat di blok kriminal umum, mereka membentuk tim relawan. Jadi dia pakai jaket, ya, pakai jaket khusus, pakai masker, pakai tutup wajah yang dari plastik itu. Mereka menangani orang-orang yang terpapar COVID. Jadi dibikin ruangan isolasi ada 6 kamar, dipisahkan, ada kamar yang yang nggak ngerokok, ada yang kamar ngerokok, ada yang kamar tua semua, ada yang meninggal 5 orang. Oh, meninggal 5 orang ya? Iya, meninggal 5 orang. Oh, yang terpapar COVID meninggal 5 orang. Iya, meninggal 5 orang. Nah, di situ saya lihat kerja tulus mereka itu luar biasa. Bayangkan di tengah situasi COVID dengan peralatan seadanya mereka mau membantu. Ya, bahkan itu kalau nggak seingat saya itu menjelang Idul Adha. Tadinya mau sumbangan sapi ke pesantren Habib Rizik ya, tapi dananya itu dialihkan untuk membeli obat-obat. Ya, termasuk Habib Rizik bantu, karena Habib Rizik di saat kita kekurangan oksigen, Habib Rizik punya tabung oksigen dipakai 2 di blok kita ini, di blok kriminal umum. Nah,
saya lihat itu bagaimana teman-teman kita di situ, ada siapa aja? Himawan. Pak Himawan itu luar biasa ya. Banyak ya, ada 8 orang. Itu semua nyatet suhu tiap pagi. Suhunya dicatat. Kemudian gejala-gejala yang mereka rasakan, entah pusing, batuk apa, semua dicatat. Berat badannya juga ditimbang. Bahkan satu lagi ada yang bawa air panas tiap 3 kali sehari ganti ya, untuk minum yang anget-anget kayak minum jahe, minum madu, semua di cover sama mereka. Dan semuanya pakai protokol kesehatan seadanya, pakai masker. Ada satu anak muda tahanan juga, dia mungkin karena merasa masih muda, dia nggak mau pakai protokol kesehatan. Dia orang pada pakai masker, dia nggak pakai masker. Itu kan kita masih muda, masih sehat. Ternyata begitu tes ulang, beliau kena. Tapi alhamdulillah cuman 2 minggu isolasi, akhirnya beliau pindah terbang. Sementara teman-teman yang lain kita yang udah meninggal, saya lihat mereka itu meninggal ya mungkin karena umur ya. Ada satu Pak Dayat, beliau ini orang sudah sepuh usianya, kemudian juga saat terpapar COVID itu lagi baca Iqra jilid 3. Itu lagi seneng-senengnya ngaji. Jadi tadi nih Pak Dayat ini ngelamun, bengong, sering kena sakit gitu kan. Tapi begitu dia aktif ngaji Iqra, ceria. Jadi seneng ngobrol, seneng senyum, alhamdulillah. Dan kalau kata petugas di sana saat meninggal, beliau itu tersenyum. Sepertinya ya alamatul khair, mudah-mudahan semua amal baiknya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, semua kejahatannya dimaafkan, semua kesalahannya dimaafkan, dan ditempatkan di tempat yang sebaik-baiknya. Jadi ini yang saya bisa rasakan. Tidak enak memang di penjara, tapi karena kita di penjara dalam rangka memperjuangkan kebenaran, maka insya Allah itu akan datang banyak pertolongan dan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita di penjara, tapi hati kita terasa luas karena kita menjalani dengan ikhlas. Bahkan di dalam pun kita bisa melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya. Semua waktu kita bisa manfaatkan sebaik-baiknya, dan itu nggak bisa saya rasakan di tempat sekarang ini karena begitu kita mau sholat ini ada urusan tapi di sana kita alhamdulillah bisa baca Quran, kita bisa segala macam sholat sunnah kita kerjakan, dan kita juga bisa menjalankan ibadah puasa ya. Jadi puasa sunat Daud yang kita jalankan, kebetulan saya ini punya darah saya agak tinggi, darah gula darah saya. Jadi gula darah? Diabetes ya. Diabetes. Oke. Jadi dengan ternyata begitu saya melaksanakan ibadah sunnah Daud ini, badan saya enak. Biasanya kalau di luar ini, kalau jam 10, jam 11 suka ngantuk, tapi di penjara dengan saya melaksanakan puasa Daud ini, alhamdulillah kondisi ngantuk jam 10 itu hilang. Kita ngerasa fit terus. Jam bahkan 10 pagi? Ya, jam 10 pagi itu kita ngerasa ngantuk. Bahkan teman-teman saya yang keluar, begitu ngeliat saya keluar dari penjara, dia bilang, lebih sehat. Mukanya kok putih ya katanya. Yolah pucat, nggak pernah kena matahari. Enggak, bukan. Maksud aneh tuh, antum kelihatannya kayaknya seger gitu. Ya, kalau seger, iya aneh puasa Daud. Jadi itu yang, dan alhamdulillah mudah-mudahan saya bisa istiqomah, bisa menjalankan puasa sunnah Daud sampai sekarang ini. Sekarang jadwalnya nggak puasa nih. Kemarin puasa. Saya puasa. Makanya mie dari Kolius masih bisa dimakan. Masih bisa. Dan untungnya mie itu kan panjang-panjang, bisa nyelip-nyelip sedikit ya kan. Mudah-mudahan panjang umur ya, seperti panjangnya mie ya. Ya, Kolius punya mie apa masih namanya? Makar. Mie makar. Oh, makar. Hati-hati itu. Cukup kebanyakan nggak enak ntar. Nggak apa-apa. Kolius, saya mau balik ke Kolius lagi ya. Kolius, janjiannya gimana nih? Ini kan nggak matching nih. Kolius bergabung. Yang sama kan cuma putihnya doang kan, putih. Oh iya. Iya. Beda, Ya, yang lain kan jadi beda sih. kali. Iya kan? Iya. Yang satu sipit ya kan? Yang satu dari mana-mana gitu kan? Ya, gitu. Itu kenapa Kolius tiba-tiba punya ide untuk gabung ke sini ke RH Channel sambil ngobrol-ngobrol dan lain sebagainya? Silakan Kolius tambahin. Ya, karena saya gini ya. Ini Kolius ininya. Nah, Kalau dengar ceritanya ini kan, ya kita juga senang ya. Artinya apa yang orang lihat ustadz-ustadz ini, kiai-kiai di dalam ini menyedihkan, ternyata manfaatnya banyak.
Tapi saya yang ngerasain 2 minggu ditahan di Polda, turun 8 kilo, itu merasakan benar itu. Kalau orang ditahan itu sebetulnya penderitaan. Saya juga nggak terlalu menderita, terang-terangan aja. Tapi saya prihatin gitu. Kita negara yang falsafahnya Pancasila, deklarnya negara berdasarkan hukum. Kok ada? Sorry ya, saya nggak cerita Habib Rizik ini dari agamanya. Tapi sebagai warga negara Indonesia, kok bisa gitu 3,5 tahun di luar negeri, mau pulang, itu kita nonton TV, overstay lah, bayar aja dendanya. Kalau bayar denda, pulang. Padahal di antara berita-berita yang dijelaskan oleh duta besar kita di Arab Saudi, kayaknya nggak ada dosanya tuh dia. Dia ngomong begitu nggak ada dosanya. Padahal itu kebohongan yang mestinya dihukum. Memalukan negeri, menyengsarakan warga negara Indonesia. Image kita sebagai bangsa yang besar ini rusak. Kok bisa gitu seorang duta besar ngomongnya begitu? Ya ini overstay. Loh, Habib ini ulama loh. Overstay itu kan berarti kayaknya main-main gitu, nggak disiplin. Padahal penjelasannya udah jelas. Beliau mau pulang, sampai di bandara nggak ada masalah, ya. Sampai akhirnya pemerintah Saudi memperbolehkan pulang. Begitu pulang diramein juga. Tapi kalau ceritanya ketika pulang ada juga halangan. Ada halangan yang putrinya tiba-tiba. Ya, jadi artinya di sini kita tahu ini ada tangan-tangan kotor yang bermain. Ini lingkaran kekuasaan. Hanya orang berkuasa di republik inilah yang bisa bermain seperti itu, mempermainkan warga negara yang kebetulan seorang ulama, seorang beragama Islam. Saya cuma berpikir seorang Habib Rizik, ulama besar yang umatnya banyak, bisa digituin, apalagi saya, apalagi guru saya. Ini saya kepikir, waduh, biku gue juga besok bisa diginiin nih. Nah, ini yang bikin saya terus prihatin. Kita nggak boleh diem. Kalau kita diem ini kita salah. Saya ikut begini. Presiden threshold 0%. Ikut juga mau memberantas korupsi. Tapi tetap kebayang-bayang. Ini ada kasus depan mata kita. Seorang yang diperlakukan seperti itu, hak-haknya diambil, kesalahan-kesalahannya nggak salah dicari-cari. Kok kita diem aja? Nah, ini yang menggelitik saya gitu. Penasaran juga. Saya termasuk yang teriak itu udah dari awal loh, dari Pak Prabowo ketemu Pak Jokowi di MRT, saya teriak dulu, oke lah, mau ketemu, mau makan nasi goreng bareng, tapi balikin dong Habib Rizik. Saya sampai ngomong sama Pak Amin Rais, Pak balikin Pak, kasih tahu Pak Prabowo. Tapi ya memang nggak tahu ya kenapa terus udah balik kita udah happy, apalagi Menko Polhukam udah bilang boleh, kita udah jemput. Saya beragama Buddha tapi saya simpatik, ini orang luar biasa, bisa bertahan, difitnah, dimacem-macemin satu keluarga loh, tapi dia masih milih pulang. Walaupun banyak yang warning. Saya ini yang termasuk dimarahin. Lius, lu teriak-teriak balikin. Ntar kalau balik ditangkap lu gimana lu? Lu tanggung jawab lu. Banyak yang marahin saya. Ini udah diincer. Nah maksud saya kan nggak boleh dong negara
Masa kita diem aja? Khususnya yang berkuasa sekarang ya Pak Jokowi. Yang pernah saya kenal itu namanya Joko Widodo. Dari wali kota di Solo sekarang jadi Presiden Republik Indonesia udah periode kedua. Masa yang gini nggak bisa beres? Ini nggak boleh diem. Saya berharap ya, ini saya akan sampaikan bagaimana caranya lah. Saya yakin Kapolri bisa mengizinkan Penghargaan ini ya. penghargaan ini, karena bukan main-main. Yang neken ini bukan orang sembarangan. Refri Harun ini pakar hukum, jagoan. Saya sembarangan orangnya. Artinya ya bukan kaleng-kaleng lah, kalau istilah bahasa apa tuh? Bukan kaleng-kaleng. Bukan kaleng-kaleng. Ini orang serius, nggak mungkin beliau mau tanda tangan. Natalius Pigai, malam-malam loh dia tahu ini ada di sini. Bung Lius, saya mau tanda tangan. Dia tanda tangan. Riza Ramli, tanda tangan. Rocky Gerung, tanda tangan. Jadi ini sinyal bangsa ini harapannya masih tinggi. Rakyatnya masih peduli. Banyak ini yang nungguin. Nah, kan kita nggak mau mesti ribut-ribut, mesti demo lagi, mesti teriak-teriak. Kita ketuk hati para penguasa. Udahlah, jangan cari-cari. Oposisi itu biasa. Dialog, rembuk, itu malah penyelesaian yang baik. Saya kira ya, ini orang yang tanda tangan, kalau diundang ke istana ngobrol sama Pak Presiden, ini urusannya beres. Habib Rizik, kehormatannya dikembalikan, direhabilitasi. Akuin aja lah kalau kemarin-kemarin ada kekeliruan. Bangsa yang besar mesti berani ngaku salah. Baru dia bisa hebat, baru dia bisa memperbaiki. Jangan berasa salah tapi terus saja mau bohongin rakyatnya supaya kelihatan hebat, kelihatan bener. Istilahnya ya tobat kali ya. Kalau buat saya di Buddha sih tobat biasa itu. Salah kita ngaku, kita bertobat. Di Islam tuh bisa tiap hari juga itu. Ada juga ya. Ada. Nah, Iya. ini sebelum ganti tahun. Ini kan kita udah memasuki tahun baru. Udahlah, ini diselesaikan. Habib Rizik direhabilitir, diajak kongko. Saya kira setengah persoalan bangsa ini selesai. Yang beda pandang, ajak kongko. Apa sih, gimana kita memperbaiki? Sama-sama. Selesai ini. Kita bisa bangga, punya kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. Nah, ini penting. Jadi saya pikir saya jadi rajin ke sini. Ternyata saya ngomong di sini soal Habib Rizik, yang nonton banyak kan? Ini yang lagi nonton 3.000-an. Yang lagi watching now. Yang lagi watching. Kalau yang sudah bolak-balik itu udah ini saya harap belasan sampai puluhan ribu. 3.000 orang ini yang lagi watching. Ya. Kalau yang masih nyinyir, kembalilah ke jalan yang benar. Amin. Kita ngomong ini bukan kita mau jabatan atau kita mau apa. Kita mau negeri ini baik. Kita mau cepat berubah. Jangan terus berantem. Saya dari malam tuh sampai pagi lihat Muktamar Nahdlatul Ulama. Ya. Keren. Lawannya menang tuh. Ya. Yahya Stakuf. Yahya Stakuf menang. Terus yang Said Agil Siraj, ya. itu pada saat speech-nya terakhir kan bagus. Dibalas lagi Yahya Stakuf juga bilang ini guru saya itu. Nah, yang begini-gini ini kan jadi makin umat itu nonton itu semangat. Saya bukan umat Islam, tapi saya tahu ini jalan menuju kebaikan. Nanti ini kalau semua tahanan-tahanan politik, bukan kriminal ya, tahanan politik yang cuma karena beda pandang, pasalnya itu segala macam lah. Pokoknya undang-undang IT, penghinaan, ujaran kebencian, lepas, penyebaran berita lepas. Hukumnya itu ada.
Wong Pak Habibie begitu berkuasa Lepas. semua dilepas. Termasuk Budiman Sujatmiko. Kalau nggak Budiman Sujatmiko sekarang nggak bisa enak-enak. Almarhum tokoh buruh juga tuh, Mokhtar Pakpahan. Ini coba udah selesaikan, Pak. Presiden bisa kan Bisa. berbuat itu. Jadi Pak Presiden jangan. Ya dia bisa kasih gerasi, ya kan? Bisa kasih amnesti, bisa kasih abolisi, rehabilitasi, semuanya bisa dia. Itu tanya Refri Harun. Beliau tahu jalannya untuk semuanya merasa enak, semuanya merasa baik. Selesai kita bangun negeri 2022. Ya. Ini dong. 0%. 0% penting supaya orang-orang baik ini punya kesempatan tampil. Itu kan sampai bikin lagu, campaign kemana-mana. Saya juga jadi begini-begini dah, baru tahu nih. Besok kemana-mana begini. Sebab ini penting. Negara mau bagus ini mesti ada jalannya, pintunya dikasih. Pak Jokowi sampai 2024. Jadi Kolius, saya tagih Kolius ajukan ya judicial review ke MK ya. Pasti, saya lagi cari pengacara. Saya kalau pakai ini lagi kan malu. Iya. Masa yang nggak ada lagi yang bisa ke MK? Saya lagi cari. Kalau nggak pakai pengacara, Kolius bisa maju dengan diri sendiri. Oke. Maju diri sendiri aja. Maju. Nggak sampai minggu depan saya udah maju. Oke, Karena penting semua rakyat Indonesia majulah ke MK untuk mendorong threshold 0%. Karena ini benar-benar membangun negeri harus memberikan kesempatan orang-orang baik tampil. Dalemi itu. Sekarang udah banyak tuh yang cerita tentang kenapa harus 0%. Dan saya sedih tuh. Yang udah rasa aman tuh mau keke aja 20%. Jangan gitu. Jangan takut bersaing. Kalau memang partainya kuat, calonnya bagus, dia akan menang. Iya. Nggak perlu khawatir. Nggak perlu khawatir. Sepanjang jujur dan adil pilpresnya kan begitu. Iya. Saya kira kesadaran masyarakat sekarang udah tinggi lah. Setelah kemarin 2 kali pilpres ini kan nggak bilang puas-puas bener. 2014 itu Pak Prabowo juga marah kan? Iya. Oh, udah kayak mau demo. Ada teman saya yang dukung Pak Prabowo. Kesel dia. Kok abisnya begini aja nih? Anti klimaks. Iya. 2014. Saya 2019. Dia bilang, Lius, lu percuma dukung di sana. Nanti juga plak. Saya bilang nggak apa-apa. Ini hak gua dong. Gua dulu 2014 dukung Jokowi. 2019 menurut gua cukup. Kamsia Jokowi cukup 1 periode. Kenapa? Ya kalau menurut lihatan saya cukuplah. Hah? Yeah. Anak dari pinggir jalan kan, yang rumahnya digusur. Yeah. Sekarang udah jadi presiden, dari wali kota, gubernur DKI jadi presiden. 1 periode cukup. Kasihlah orang lain. Ya. Karena menurut saya di Republik ini banyak orang. Nah, karena dulu calonnya cuma 2, kagak ada pilihan. nggak ada pilihan, saya ke Pak Prabowo. Tapi gara-gara ikut kampanye jadi jurkam, kena 2 minggu. pasal makar. Yang 2 pekan. Sama Igi Makar. Sujana. Igi Sujana tetangga saya, Igi Sujana 41 hari. Dia duluan seminggu, saya keluar 11 hari kemudian baru dia keluar. Pas dijemputnya udah kayak Munarman juga ya waktu itu ya. Kolius. Itu sudahilah, kita nggak akan ungkit-ungkit itu karena hikmahnya ada. Seperti tadi Ustadz cerita, ada hikmahnya. Tapi ke depan kan nggak boleh kita ini begini terus. Kita harus maju. Jangan yang ini dipelihara terus saja. Kemarin ada lagi yang ngata-ngatain tuh pimpinan partai itu Oh, di depan presiden. Itu kan nggak boleh.
aduh cari muka sama presiden, jangan sampai begitulah. Jangan merugikan orang lain. Jangan itu kan nanti bikin marah tuh. Pendukung yang disinggung kan jadi, oh partai ini nih. Jangan ciptakan gitu, lu tunjukin prestasi lu, hebatnya lu apa, karya lu tuh apa, biar rakyat simpati. Kalau lu jelekin orang gini, aduh, lu kapan mudah mainnya nih Republik. Nah itu kasih catatan tuh, anak muda kok begitu, janganlah. Saya kira itu dulu. Terima kasih. Luar biasa. Saya senang nih bisa. Hati-hati sama Kolius ini. Jadi bukan yang begini-begini, yang bukan front atau persaudaraannya, tapi Kolius ya. Kolius. Karena ada mie makar. Nanti habis ini kita cobain. Yap, para kopi makar juga. para ustadz di sini Kolius ya. Kita sudah tadi 40 menit, sekarang juga 40 menit ya. Tidak terasa ya, sudah hampir lebih dari 1,5 jam kita kumpul di sini. Banyak yang sudah kita dapatkan informasinya. Mungkin closing statement dari masing-masing kalau mau. Silakan Ustadz Sobri dulu, atau Ustadz Sobri terakhir ya. Ustadz Sobri terakhir. Dari Ustadz Haris dulu, coba closing statementnya. Dekat Ustadz ya, mic-nya. Ya, terima kasih. Saya sebagai anak bangsa melalui forum RH Channel yang cadas ini, keren cadas, saya berharap agar apa yang kami sampaikan saat ini bisa bermanfaat buat diri saya, bisa bermanfaat buat siapapun yang menyaksikan ini, dan tentunya saya juga berharap ini semua sebagai satu jalan untuk memperbagus sejarah bangsa ini. Saya ingin kedepannya kalau kita cerita ke anak cucu kita, ini loh sejarah bangsa kita, inilah sejarah pejuang-pejuang bangsa kita, dan mudah-mudahan Profesor Refli Harun ini bisa menjadi motor untuk memperbaiki bangsa ini. Itu saja. Dan satu lagi, saya juga mohon kesediaan kepada para seluruh pemirsa untuk bersama-sama jangan bosan dan jangan letih untuk mendoakan Habib Rizik, Habib Hanif, Haji Munarman, dan siapapun yang dikriminalisasi agar segera bisa mendapatkan hak kebebasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habib Ali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para pemirsa RH di manapun berada, Al-Fakir, saya sendiri memesan mudah-mudahan pada sore hari ini berkumpulnya kita bersama-sama pada Profesor Refli Harun, Kolius, dan Kiai Sobri beserta kawan-kawan yang lain, mudah-mudahan bisa melihat, mendengar langsung dari kita, melihat juga musuh-musuh daripada orang-orang yang sudah mungkin lihatnya dari media, sudah mendapatkan klarifikasi berita-berita dari kita langsung. Mudah-mudahan bisa membuka hatinya, bisa membuka matanya, dan kedepannya tidak ada lagi laporan-laporan langsung melapor begitu saja. Mungkin mengedepankan tabayun, duduk bersama, karena negara kita ini negara demokrasi yang mana kita juga bebas berpendapat asal sopan mungkin. Dan juga mungkin itu saja dari saya, Habib Idrus. Ya, silakan Habib. Ya, sedikit pesan khususnya buat saya pribadi dan umumnya, mudah-mudahan bermanfaat. Kita ingatkan di sini sebagaimana Allah katakan dalam Al-Qur'anul Karim, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kalian untuk berbuat adil dan berbuat baik. Yang menarik, adil dulu didahulukan. Bagaimana bisa orang jadi baik, negara bisa baik kalau tidak ada keadilan. Nah, mudah-mudahan ini, apalagi kita negara demokrasi, pemikiran dilawan dengan pemikiran, sebagaimana dulu Sayyidina Umar bin Khattab ketika menjadi khalifah, Sayyidina Umar mengatakan, kalau saya salah luruskan dengan pedang. Artinya apa? Ditegur, tegur sekalian. Cuman beda, tegur kan masing-masing itu berbeda pendapat, ya oke lah. Dan yang terakhir, mudah-mudahan insya Allah negara kita ke depan bisa sama-sama menegakkan keadilan, berdemokrasi dengan sehat, sebagaimana Bang Refli saya sering tonton, pemikiran lawan pemikiran. Ya, artinya pemikiran-pemikiran, jangan ada pemikiran yang mentang-mentang lagi kuasa terus dengan seenaknya. Dan sebagai closing, saya ingat di mitos
Yunani, Ya. Aristoteles, karena saya di filsafat. Ini percis mungkin ya, mungkin soal pemirsa tafsirkan sendiri. Dulu ada seorang raja yang mengundang rakyatnya untuk tidur di tempat tidur. Ya, ini kalau seandainya kakinya melewati tempat tidur, kakinya dipotong. Oke. Tapi kalau kakinya belum sampai tempat tidur, ditarik supaya paksain. Artinya apa? Ada pemaksaan. Tafsirkan sendiri. Mudah-mudahan insya Allah Indonesia mendapat pemimpinan adil yang berkah. Amin. Itu saja. Ustadz Sobri atau Kolius dulu? Saya cukup. Oh cukup. Oke, Ustadz Sobri. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Pada penutupan yang ingin saya sampaikan adalah bahwasannya ada penghargaan yang disampaikan, yang dimotori oleh Kohlius Sungkarisma ini, sahabat saya. Ini adalah patut diapresiasi, dan patut didukung, dan kita semuanya bangga gitu ya. Artinya ada seorang yang berani untuk menyampaikan suara kebenaran, walaupun beliau ini di luar daripada di luar agama Islam, artinya netral saja, akal sehat lah, katakan seperti. Nah, ini kita sangat apresiasi, terima kasih. Akan tetapi Bung Refli dan Bung Lius nampaknya yang penderitaan ataupun kita selama di penjara, saya 8 bulan dengan teman-teman, kemudian Habib Hanif juga masih di dalam, dan Habib Rizik masih di dalam, divonis 2 tahun lagi dalam kasus rumah sakit Umi yang seharusnya nggak jelas lah ini salahnya apa sebenarnya gitu ya. Kok bisa sampai ada vonis 2 tahun seperti itu? Ada ketidakadilan, ada kesewenang-wenangan di sini. Saya juga melihat tentunya ada penderitaan selain saya sebagai murid dan teman dari Habib Rizik, tapi ada yang paling lebih menderita, yaitu keluarganya, istrinya dan 7 orang anaknya, putrinya, cucu-cucunya yang kehilangan kehangatan seorang ayah di rumah sudah sekian tahun. Nah, saya lebih berpikir supaya penghargaan ini kami secara teman-teman seperjuangan dengan Habib Rizik, kami menerimanya. Akan tetapi alangkah lebih baiknya lagi disampaikan kepada keluarga beliau. Di sana ada istrinya dan juga putri-putrinya, ada keluarga besar beliau. Nah, itu bukan berarti kita menolak, kita menerimanya. Iya. Tapi alangkah baiknya lagi. Nah, di sana ada yang lebih patut untuk bisa menerimanya dan bisa langsung menyampaikannya kepada Habib Rizik Syihab. Saya yang terakhir tadi menguatkan apa yang disampaikan oleh Ustadz Haris, supaya tidak putus dalam mendoakan. Saya mengingatkan juga, tolong sampaikan lagi ya, kita doakan juga. Alangkah baiknya bagi yang punya kemampuan, doa-doa mungkin sudah doa orang beriman tuh nggak ada yang nggak diijabah, semua diijabah. Cuman cara-caranya ijabah Tuhan ini beda-beda. Ada yang langsung doa sekarang langsung 100%, ada yang ditunda nanti menjadi tabungan di akhirat. Ada juga yang dengan cara itu bukan kebutuhan prinsip, tapi bisa jadi dia dengan cara Allah ijabahnya itu dengan menghindari musibah-musibah lebih besar lain yang dihapus. Nah, jadi jangan pernah putus berdoa, itu sangat benar. Dan saya juga menginginkan supaya yang punya kelebihan harta, cobalah selain berdoa biasa, tapi juga sambil bersedekah, khususnya sambil potong hewan. Kalau zaman udah fitnah seperti ini, sudah banyak fitnah, orang benar dibilang salah, orang salah dibilang benar, pendusta dibilang benar, orang yang benar dibilang pendusta. Sudah sewaktunya saat sekarang ini, coba yang punya rezeki ya, setiap hari Jumat sembelih
kambing atau sapi atau apa saja dengan niat ya Allah pahalanya ini untuk kemenangan pejuang-pejuangmu, khususnya Habib Rizik. Coba sembelih bismillah Allahu Akbar, potong, masak, kasih makan orang. Masakan santri, makan, coba deh. Nah, ini doa seperti ini penting supaya kita bisa ada kejelasan saat ada tekanan-tekanan. Dulu Nabi Muhammad SAW ketika beliau itu sedang banyak tekanan, bahkan banyak hinaan-hinaan. Nah, beliau ini suka menyembelih, sehingga doa-doa kita tuh perlu fasalli li rabbika wanhar. Salat artinya berdoa kamu, tapi sembelihlah juga, berkurbanlah juga. Insya Allah inna syani'aka huwal abtar. Nanti pendukung yang menghinamu, yang memusuhimu, yang memakarisasimu, nanti mereka sendiri yang akan kena. Itulah sehingga orang-orang musuh-musuh Nabi Muhammad SAW satu persatu mulai kena balasannya. Itu penting juga, salah satu cara berdoa supaya doa kita bisa ampuh untuk melawan fitnah-fitnah seperti saat sekarang ini. Kami selama di penjara, kami tidak berhenti mendoakan sahabat-sahabat semua yang masih eksis sampai sekarang, luar biasa. Tak berhenti kami doakan mereka. Semoga teman-teman yang berjuang menegakkan kebenaran semuanya tetap dalam keberkahan Allah Ta'ala. Yang terakhirnya juga kami tak henti-hentinya mendoakan supaya orang-orang yang menjadi musuh-musuh negara, musuh agama yang ingin merusaknya, Allah Ta'ala hancurkan. Insya Allah tinggal tunggu saja waktunya. Nah, demikian dari saya, terima kasih. Ya, sahabat Erhas sekalian, itu tadi ya, kita 1 jam lebih ya, hampir 2 jam, kurang 20 menit tapi bersama-sama dengan Ustadz Kiai Sobri, Ustadz Idrus, Habib Idrus, Habib Ali, dan Ustadz Haris Ubaidillah, dan Ustadz Lius Sungkarisma. Itu saja sahabat sekalian, dan jangan lupa ya, dengarkan Pemimpin Adil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam 0%. Ketika matahari hanya di atas kepala, panas melelehkan padang yang luas, tak ada naungan, tapi engkau pemimpin adil. Tuhan memberi kabar gembira, setiap manusia adalah khalifah di muka bumi ini. Tapi engkau khalifah dari khalifah, kau dinaungi, kau diselamatkan. Oh, dari hari pembalasan engkau bisa bawa mata air kebaikan bagi manusia. Oh, kuasamu juga bisa menenggelamkan umat manusia. Wow, tak ada bateranu, tak ada penyelamat, maka adillah kau pemimpin.
Oh, Engkau bisa bawa mata air kebaikan bagi manusia. Oh, kuasamu juga bisa menenggelamkan umat manusia. Wow, tak ada bateranu, tak ada penyelamat, maka adillah kau pemimpin. Tuhan memberi kabar gembira untukmu pemimpin adil. Bagimu imamun adil.